Perkenalkan, nama saya Nova dengan NIM C201241728. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh dengan hormat saya sebut namanya Ibu Nini Andriani SE MSI. Nah, untuk yang pertama yaitu proses manajemen strategi. Nah, manajemen sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan pengorganisasian, pengarahan, serta pembinaan individu dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, strategi dapat dipahami sebagai rencana yang dirancang oleh pimpinan untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Dengan demikian, manajemen strategi dapat diartikan sebagai suatu proses komprehensif yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam manajemen strategi terdapat beberapa tahapan utama yang perlu dilakukan. Tahapan awal adalah perumusan visi dan misi sebagai dasar arah dan tujuan organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta analisis lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi kemudian merumuskan strategi yang sesuai, dilanjutkan dengan implementasi strategi dalam aktivitas operasional. Nah, tahap akhir adalah evaluasi dan pengendalian untuk mengukur efektivitas strategi serta melakukan perbaikan apabila terdapat perubahan. Tujuan utama dari manajemen strategi adalah menciptakan keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan organisasi untuk memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Nah, keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui diferensiasi produk atau jasa, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta inovasi yang berkesinambungan. Nah, oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat dan kemampuan untuk terus berinovasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, lingkungan internal, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Lingkungan internal merupakan seluruh faktor yang berasal dari dalam organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja serta pencapaian organisasi. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang dimiliki perusahaan. Nah, karena bersumber dari dalam, lingkungan internal berada dalam kendali manajemen sehingga dapat dioptimalkan, dikembangkan untuk mendukung pencapaian strategi organisasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami lingkungan internal adalah Resource-Based View atau RBV. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan bersaing perusahaan sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Nah, sumber daya tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya berwujud seperti mesin, gedung, dan peralatan, serta sumber daya yang tidak berwujud seperti keahlian, budaya organisasi, dan reputasi perusahaan. Nah, pemanfaatan sumber daya secara optimal akan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat konsep kapabilitas organisasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Kapabilitas ini menjadi krusial karena tanpa kemampuan yang memadai, sumber daya yang tersedia tidak akan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, dikenal juga kompetensi inti, yaitu kemampuan utama yang menjadi kekuatan strategis organisasi. Kompetensi inti terbentuk dari integrasi antara sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, serta berperan penting dalam menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan seperti Apple yang unggul dalam mengintegrasikan desain, teknologi, dan pengalaman pengguna. Nah, di samping itu terdapat konsep rantai nilai atau value chain, yaitu serangkaian aktivitas dalam perusahaan yang mengubah input menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan. Nilai tersebut dapat berasal dari keunikan produk, efisiensi biaya, maupun kemampuan dalam merespon kebutuhan pelanggan secara cepat. Nah, dengan memahami rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang menjadi kekuatan sekaligus area yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing. Nah, secara keseluruhan, lingkungan internal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Nah, melalui pemahaman dan pengelolaan yang tepat,
terhadap sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, organisasi itu dapat meningkatkan kinerja serta mempertahankan keunggulan dalam persaingan. Selanjutnya materi ketiga itu lingkungan eksternal perusahaan, yaitu analisis industri dan persaingan. Nah, lingkungan eksternal merupakan berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan dan berada di luar kendali langsung organisasi, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, dinamika lingkungan bisnis menjadi semakin kompleks akibat perubahan teknologi, perilaku konsumen, serta regulasi pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kondisi eksternal menjadi hal yang penting agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing secara efektif. Nah, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi dihadapi perusahaan. Salah satu itu pendekatan yang umum digunakan adalah analisis PESTEL yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami berbagai perubahan eksternal serta menyesuaikan strategi yang relevan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami struktur industri, yaitu kondisi persaingan dalam suatu pasar tertentu. Nah, struktur industri dapat terbentuk persaingan sempurna, monopoli, maupun oligopoli, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal penentuan harga, jumlah pelaku usaha, serta tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Untuk menganalisis intensitas persaingan digunakan Price Forces Model yang terdiri dari 5 kekuatan utama, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli, serta ancaman produk substitusi, serta tingkat persaingan antar perusahaan yang sudah ada. Nah, model ini membantu perusahaan dalam memahami tekanan kompetitif dalam suatu industri. Di samping itu, terdapat pula analisis SWOT yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal. Analisis ini meliputi kekuatan kelemahan yang berasal dari dalam organisasi serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan luar. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih secara keseluruhan. Lingkungan eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Melalui analisis yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi ancaman, serta meningkatkan daya saing guna mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya materi 4, visi dan misi organisasi. Nah, visi dan misi ini merupakan landasan utama dalam sebuah organisasi yang berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas. Nah, visi sendiri dapat diartikan sebagai gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Umumnya, visi bersifat jangka panjang dan mencerminkan tujuan besar yang ingin diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. Di sisi lain, misi merupakan serangkaian langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, misi berisi tindakan atau aktivitas yang disusun secara sistematis agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian, visi menggambarkan tujuan akhir, sedangkan misi menjelaskan cara untuk mencapainya. Nah, agar visi dapat berfungsi secara optimal, visi harus memenuhi beberapa kriteria seperti jelas, berorientasi pada masa depan, inspiratif, dan realistis. Selain itu, visi juga sebaiknya dirumuskan secara singkat, mudah dipahami, relevan dengan kondisi organisasi, serta fleksibel agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dalam praktiknya, organisasi memiliki beragam jenis dan karakteristik yang membedakannya satu dengan yang lain. Nah, jenis organisasi dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti struktur organisasi atau lini, staf, fungsional, dan matriks, hubungan kerja, formal dan informal, bentuk hukum, perorangan, kemitraan, perseorangan terbatas, dan kooperasi, ukuran organisasi, serta tujuan organisasi atau profit dan non-profit. Setiap jenis organisasi memiliki karakteristik tersendiri dalam hal mengelola dan pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi yang efektif umumnya memiliki beberapa ciri, antara lain pembagian kerja yang jelas, adanya hierarki wewenang, tujuan yang terarah, budaya organisasi yang positif, serta koordinasi yang berjalan dengan baik. Nah, faktor-faktor tersebut penting untuk memastikan organisasi ini dapat beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Nah, visi dan misi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Keduanya berfungsi sebagai penentu arah jangka panjang, arah pemersatu anggota organisasi, serta mendorong motivasi kerja. Selain itu, visi dan misi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja organisasi. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, organisasi akan lebih siap menghadapi perubahan serta persaingan di masa depan. Secara keseluruhan, visi dan misi membantu organisasi untuk tetap fokus untuk mencapai tujuan yang dicapai. Keselarasan antara visi sebagai tujuan dan misi sebagai tindakan akan membuat organisasi berjalan lebih terarah, efektif, serta mampu mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada materi 5, yaitu formulasi strategi. Nah, formulasi strategi merupakan tahapan krusial dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk menentukan arah atau langkah yang paling tepat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, perusahaan itu dituntut untuk mampu merancang strategi yang efektif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memiliki keunggulan dibandingkan oleh pesaingnya. Oleh karena itu, formulasi strategi menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan yang akan memenuhi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan daya saing dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu adalah inovasi, yaitu kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk, layanan, atau proses yang lebih unggul. Yang kedua, fleksibilitas strategi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dan kepercayaan. Perusahaan juga perlu memiliki kompetensi budaya agar mampu beradaptasi di berbagai lingkungan, serta menerapkan prinsip keberlanjutan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam proses formulasi strategi, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis. Tahapan tersebut diawali dengan perumusan visi dan misi sebagai arah dasar organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal untuk mengetahui peluang ancaman. Selanjutnya, perusahaan menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, mengembangkan berbagai alternatif strategi, dan memilih strategi yang paling sesuai. Nah, tahap akhirnya adalah penetapan kebijakan strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi. Selain tahapan tersebut, terdapat pula berbagai pendekatan yang dikenal sebagai mazhab formulasi strategi. Nah, setiap mazhab memiliki perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, terdapat pendekatan yang menekankan perencanaan yang sistematis, nah, analisis posisi dalam industri, serta intuisi pimpinan, hingga pendekatan yang berfokus pada proses pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan. Keberagaman pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Secara keseluruhan, formulasi strategi ini membantu perusahaan dalam menentukan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui proses yang terstruktur serta mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Perusahaan juga dapat meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan bisnis secara lebih efektif. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, yaitu fokus strategi. Fokus strategi sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen strategi yang menitik beratkan pada penentuan segmen pasar tertentu sebagai sasaran utama perusahaan. Nah, melalui penerapan fokus strategi, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien guna menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat dua pendekatan utama, yaitu diferensiasi produk dan cost leadership. Diferensiasi produk berfokus pada penciptakan keunikan serta nilai tambah yang membedakan produk dan pesaing, sehingga lebih diminati oleh konsumen yang mengutamakan kualitas. Sementara itu, strategi cost leadership menekankan pada efisiensi biaya untuk menghasilkan harga yang lebih bersaing, sehingga sesuai bagi konsumen yang sensitif terhadap harga.
Nah, dengan demikian, pemilihan strategi yang tepat serta penerapannya secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.